Coba ngingetin orang bulan Syaban kok haram dari neraka, kan lucu Pak. Ya. Ini hadis riwayat siapa? Ini di Indonesia ini Masya Allah Pak, ya. Banyak orang yang berani bikin hadis Pak. Ya, siapa yang mengingatkan tentang ini akan dapat begini, Masya Allah. Dalam hadis ada, ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fa yaghfiru li jami'i khalqihi. Siapa yang berdoa pada malam itu, diampunkan Allah segala dosanya, dikabulkan Allah segala doanya. Nyata tidak, jika takdir seseorang tercatat pada bulan Sya'ban, sehingga amalan umat Islam pada bulan ini mendapat hikmah dan nilai yang luar biasa. Atau dari pemahaman ini dapat dikonklusikan bahwa pandangan kelompok Salafi Wahabi yang kian gencar membid'ahkan dan menyesatkan amalan bulan Sya'ban dapat dikatakan tidak mempercayai adanya takdir tersebut. Ya, salah satu amaliyah masyarakat yang dirutinkan secara turun-temurun adalah peringatan malam nisfu Sya'ban. Berbagai orang ada yang memperingatinya dengan membaca Al-Quran, istighosa, maupun doa-doa bersama disertai tasyakuran bersama. Selain mengharap berkah dan pahala yang melimpah dari kemuliaan Sya'ban, hal lain yang membuat masyarakat memperingati nisfu Sya'ban adalah adanya keyakinan berdasarkan pendapat ulama bahwa pada malam nisfu Sya'ban segala takdir dan ketetapan, baik itu soal rezeki, usia, prestasi maupun jodoh, ditulis dalam buku catatan takdir oleh Allah untuk tahun tersebut. Memperbanyak doa dan ibadah pada malam nisfu Sya'ban sangat dianjurkan. Karena itu dalam doa nisfu Sya'ban, seorang muslim dianjurkan untuk memohon dihindarkan dari takdir-takdir yang buruk. Dan dengan kekuasaan Allah, takdir yang buruk tersebut diganti yang lebih baik. Takdir-takdir yang telah tercatat itu dimohonkan mendapatkan rahmat berkah untuk tahun tersebut. Lantas, bagaimana alasan ulama menyebutkan bahwa di dalam nisfu Sya'ban segala takdir dicatat dan ditetapkan? Ada beberapa dalil yang bisa dijadikan acuan. Hal ini sebagaimana disebutkan Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Madza fi Sya'ban. Meskipun status beberapa hadis ada yang lemah atau dhaif, namun sebagai dalil tambahan untuk menambah semangat ibadah, maka hal tersebut bisa dibenarkan. Dasar pemahaman hal tersebut merupakan pemahaman para ulama dari Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kami adalah para pemberi peringatan. Di dalamnya dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Dalam beberapa tafsir, Ikrimah maupun beberapa mufassir seperti Al-Qurtubi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan malam yang diberkahi itu adalah malam nisfu Sya'ban. Selain memang ada beberapa hadis yang menyebutkan pentingnya malam nisfu Sya'ban ini. Pemahaman terhadap ayat ini ternyata ada suatu perbedaan, karena jumhur ulama berpendapat bahwa malam yang berkah itu adalah malam Lailatul Qadar. Tapi Syekh Muhammad Al-Maliki tidak serta-merta langsung menyatakan bahwa pendapat tentang perihal nisfu Sya'ban itu salah. Syekh Muhammad Al-Maliki menyatakan bahwa penafsiran kalimat malam yang berkah dalam surat Ad-Dukhan ini dengan Lailatul Qadar adalah lewat metode tarjih, yakni mengunggulkan satu riwayat atau penafsiran dengan lainnya. Namun, Syekh Muhammad Al-Maliki menyatakan, jika digunakan metode jum'ur riwayat, yaitu mengumpulkan beberapa riwayat yang lain dan berusaha memberi jalan tengah pemahaman, maka pernyataan ulama bahwa takdir dan ketetapan Allah diputuskan serta dicatat di malam nisfu Sya'ban bisa dibenarkan.
Syekh Muhammad Al-Maliki mengutip riwayat Abu Duha dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Allah menetapkan putusan dan takdir pada malam nisfu Sya'ban dan menyerahkannya pada para pengampunya pada malam Lailatul Qadar. Komentar Syekh Al-Maliki terhadap tafsir dan riwayat tersebut adalah Allah dengan kuasanya menetapkan takdir di Lauhul Mahfuz pada malam nisfu Sya'ban dan pada malam Lailatul Qadar. Dia mengutus para malaikat untuk memenuhi tugas-tugas terkait takdir seseorang yang telah ditetapkan. Semisal pada malaikat maut, maka takdir umur seseorang diserahkan Allah padanya. Begitupun takdir rezeki, maka diserahkan kepada malaikat yang mengampu tugas penebar rezeki tersebut. Selain itu, dari riwayat hadis Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tarikhnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Kemudian Aisyah menanyakan kepada Nabi mengapa beliau begitu gemar berpuasa di bulan Sya'ban. Nabi pun menjawab, sesungguhnya tiada seseorang meninggal pada tahun tersebut kecuali telah ditetapkan umurnya pada bulan Sya'ban. Aku ingin ketika dicatat takdirku, aku berada dalam keadaan beribadah dan beramal saleh. Beberapa pandangan ini dapat disimpulkan bahwa melakukan amalan maupun berdoa pada nisfu Sya'ban dengan mengharap takdir dan qada yang baik, dengan meyakini bahwa segala takdir seseorang dicatat pada nisfu Sya'ban bisa dibenarkan. Sebab itu, di malam nisfu Sya'ban, mari kita pertebal keimanan bahwa takdir dan segala ketetapan hidup seseorang semata-mata adalah kuasa Allah, seraya senantiasa bermunajat kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.